Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari bab 3, 4, 5, 6. Oke, ini adalah yang pertama, keamanan jaringan dan sistem operasi. Ada satu, ini pendahuluan, firewall, keamanan sistem, referensi, keamanan struktur jaringan, keamanan sistem operasi GNU Linux. Itu pendahuluan. Keamanan pilar utama ini firewall, deskripsi slide pembuka dan tujuan pembelajaran. Kita review, alur presentasi. Ini ketika firewall, lembaga keamanan jaringan, dan yang terakhir itu bab 6, keamanan sistem operasi Linux. Oke. Ini masuk ke firewall. Firewall tujuannya adalah melindungi virus, malware, spam, dan akses ilegal jaringan. Dua, definisi firewall ini mekanisme software menyaring atau menolak akses antara jaringan pribadi. Jadi tugas utama firewall yaitu monitoring dan mengontrol akses masuk dan keluar. Terus ini karakteristik dan fungsi firewall ini semua lalu lintas harus melewati firewall sebagai titik pemeriksaan keamanan. Fungsi utamanya itu mencegah akses tidak sah, memastikan hanya menggunakan aplikasi yang berkualitas yang dapat mengakses sumber daya. Punya jenis-jenis firewall, ini Next Generation Firewall, NGFW. Nah, ini pencegahan paket detail. Selanjutnya itu paket filtering atau firewall. Itu memvalidasi port IP protokol dengan cepat. Selanjutnya itu proxy firewall. Itu sebagai perantara menyembunyikan identitas dan memberikan lapisan keamanan tambahan. Selanjutnya ini jenis-jenis firewall bagian dua. Ini server and text on firewall. Mengecek sumber dan isi paket, memahami konflik koneksi, menawarkan keamanan tinggi. Yang kedua ini circuit level gateway. Bekerja di session, memastikan sesi TCP guna untuk protokol. Yang ketiga ini software and hardware firewall. Di sini perangkat Windows memberikan perlindungan virtual hardware, perangkat fisik antara jaringan dan gateway. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis firewall. Ini bagian 3 ada 3 cara. Ini transparent firewall, itu punya sebagai hybrid, tidak terlihat oleh pengguna. Yang kedua itu Cloudflare, berbasis cloud di kode penyedia eksternal. Yang ketiga cara extra firewall, mengawasi paket data di router atau gateway. Selanjutnya keamanan infrastruktur jaringan. Konsep keamanan struktur jaringan itu ada peran penting menjaga integritas, keakuratan data, kedua itu resiko infrastruktur terhubung internet, rentan daripada yang Anda membutuhkan perlindungan ekstra, yaitu itu prinsip keamanan. Jenis struktur jaringan. Yang kedua ini infrastruktur fisik, kabel, router, switch, server, teknologi. Dan infrastruktur logikal ini adalah DNS, directory, service, protokol, TCP, IP, dan sistem keamanan. Ancaman infrastruktur jaringan bagian 1 ini brute force attack, kelanjutan kombinasi password, menarikkan autentikasi. Yang kedua ini denial of service DDoS atau layanan lambat, macet, melupakan distribusi server DOS. 4. DRDoS, memanfaatkan fasilitas internet untuk penyelesaian. 5. Ping of death, paket ping raksasa membuat sistem cross, mengeksploitasi kerentanan. Masuk ke ancaman infrastruktur jaringan bagian 2 ini spoofing, yaitu pemalsuan identitas. Yang kedua man in the middle, kan komunikasi antar dua pihak. Yang ketiga itu spamming, penyalahgunaan email. 4. Sniffer, yang mencuri data. Yang 5. Cracker, yakni peretas dengan tujuan merusak. Selanjutnya implementasi keamanan infrastruktur, yakni terdapat role and policy untuk kontrol firewall, perangkat keamanan, menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua port interface, mekanisme komunikasi. Ketiga firewall antara jaringan lokal dan luar. Ketiga itu yang terakhir routing, proses pemilihan jalur untuk paket data. Selanjutnya network address translation atau NAT. Ini menghubungkan beberapa komputer internet dengan satu alamat IP publik. Manfaat net menghemat data IP, mengurangi kebutuhan dan alamat IP yang terbatas. Kedua, keamanan sistem operasi Windows. Oke,
sistem operasi di sini mengolah sumber daya komputer dan menyedia layanan ke aplikasi pengguna. Dan tujuannya ini untuk efisiensi penggunaan sumber daya dan maksimalkan kinerja. Keamanannya terbagi menjadi keamanan eksternal, interface memakai, dan internal. Fitur keamanan Windows yaitu BitLocker, yang kedua Windows Firewall, tiga Windows Defender, 4 Windows Update, 5 user control. Kita masuk cara kerja fitur keamanan Windows. Ini satu BitLocker, yang kedua Firewall, yang ketiga Defender, dan UAC. Komponen arsitektur keamanan Windows. Masuk keamanan sistem operasi GNU atau Linux. Linux itu sistem operasi bertipe open source, memberikan fleksibel dan transparansi. Sejarah Linux ini dikombinasikan dengan alat proyek GNU kolaborasi yang menghasilkan sistem operasi handal. Konsep Linux yang transparan dan dikembangkan oleh komunitas global memastikan keamanan dan informasi terus menerus. Fitur keamanan Linux yaitu Secure Health. Ini komunikasi jarak jauh aman dan password disimpan dalam bentuk transkripsi dan net filter. Framework dikonfigurasi dengan ipTOS memberikan kontrol penuh. Komponen arsitektur dan keunggulan Linux. Komponen arsitektur root, user biasa, group biasa, kontrol, dan style. Keunggulannya ini virus, manajemen akses, perbaikan bug, cepat berkomunikasi global. Untuk kesimpulannya, ini ringkasan materi, faktor jaringan, ini perlindungan sisi bisa berbagai ancaman melalui kebijakan teknologi. Kedua, sistem operasi Linux, keamanan integritas mudah digunakan untuk pengguna umum, melindungi user friendly. Tiga, firewall, yaitu pertahanan pertama jaringan berbagai jenis untuk kebutuhan berbeda, proteksi fundamental. 4. Sistem operasi Linux, ini keamanan kuat, transparan, cepat, dan memperbaikan berkat komunitas. Pertahanan berlapis, yang membangun pertahanan berlapis membangun dari lapisan jaringan hingga sistem operasi adalah kunci membangun pertahanan berlapis yang tangguh. Oke, terima kasih.